Shalom, selamat pagi, puji Tuhan pagi hari ini. Di akhir pekan ini kita bersyukur melewati satu minggu lagi dalam pekerjaan, pelayanan, dalam setiap aktivitas kita. Dan di akhir pekan ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tadi malam kita sudah beribadah kepada Tuhan, baik melalui Zoom maupun ibadah onsite. Dan saya percaya, saya rindu mari setiap kita bisa hadir melalui Zoom atau mungkin nanti YouTube, supaya kita semua bisa beribadah, baik yang ada di Manado, yang ada di Surabaya, yang ada di Jailolo, Ternate, Tobelo, di luar negeri, dari Singapura, Australia, Swedia, Ethiopia, Amerika, dan juga di berbagai macam negara yang kita semua terkumpul terhisap dalam satu wadah pelayanan, yaitu Community of Miracle. Jadi saya rindu kita bisa beribadah lagi bersama-sama, khususnya ibadah hari Jumat, on-site dan online. Kita nikmati bersama firman Tuhan, sebab saya percaya setiap firman yang kita dengar itu akan memberkati kehidupan kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bisa bangun, kami diberkati, sebab kami percaya di dalam kehidupan kami ada Roh Kudus, ada Tuhan yang berdiam dalam hidup kami. Dan kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan baca di 2 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 12. Kalau kita baca di sini, pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk firman ini. Kalau kita baca di sini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus yang bertujuan kepada Timotius, yang kalau kita baca ayat-ayat ini di sebelumnya, Timotius ini adalah orang yang masih muda tetapi diizinkan atau dibawa oleh Paulus untuk melayani Tuhan, khususnya di Efesus sebagai pemimpin jemaat. Dan ayat yang paling terkenal di Timotius itu adalah jangan engkau menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Nah, hari ini kita baca pesan penutup yang dikirimkan oleh Paulus kepada Timotius. Dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Engkau manusia Allah. Artinya Paulus mau menegaskan kepada Timotius bahwa bukan karena umurnya masih muda dia itu tidak berkualitas dalam pelayanan, tetapi dia tekankan kepada Timotius bahwa Timotius ini adalah manusia Allah. Saya mau katakan bahwa firman ini tertuju bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang terhisap di wadah Community of Miracle. Saya percaya kita semua terhisap di pelayanan ini bukan secara kebetulan, tetapi karena ada rencana Tuhan. Karena ada rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya yang Tuhan izinkan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Dia katakan bahwa jauhilah semuanya itu. Apa yang dimaksud dengan semuanya itu? Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana di situ ada ayat-ayat yang mengatakan, khususnya ayat yang ke-8, ayat 7 dan 8, dia bilang begini.
sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apapun keluar. Asal ada makan dan pakai, cukuplah. Haleluya, puji Tuhan. Saya tadi malam mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Dwight Akihari waktu anaknya masuk rumah sakit dan istrinya mendengar dari orang yang di dekat mereka di kamar rumah sakit bahwa orang itu tidak mempunyai susu dan pampers, dan Pendeta Dwight mendengar bersama istri, dan sekalipun dalam keterbatasan mereka mau membagikan sesuatu, ya, membagikan sesuatu untuk membeli susu dan pampers, dan saya sangat diberkati dengan firman ini. Nah, apa yang kita baca tadi barusan ayat yang ke-8 bahwa asal ada makan dan pakai, cukuplah. Ya, saya mau katakan bahwa bukan berarti orang atau kita semua sebagai anak Tuhan, sebagai manusia, kita tidak usah berjerih lelah lebih. Bukan itu pengertiannya. Tetapi pengertiannya bagi kita bahwa mari kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Dengan kita mengucap syukur, maka di sana ada sukacita, ada damai sejahtera. Di sana ada ketenangan dalam kehidupan kita. Ya, kita kembali ke ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Ya, artinya kita mau menjauhi segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi mari kita mencari perkenanan kita di hadapan Tuhan. Saya mau katakan bahwa hari ini dalam kehidupan kita, ada orang yang berkata bahwa hari ini adalah hari-hari yang sulit. Tetapi saya mau katakan bahwa mungkin kita merasa juga kita adalah orang yang berkesulitan hari-hari ini. Tetapi ada orang yang jauh lebih sulit dari apa yang kita alami, seperti yang dialami oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Dwight beberapa hari yang lalu. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, sebagaimana visi atau misi dari persekutuan Miracle ini, bahwa kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain. Siapa saja yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk memberkati. Saya tidak katakan bahwa kita harus memberikan uang yang banyak kepada orang, tetapi terkadang berkat yang kecil dalam kehidupan kita, di saat kita bagikan kepada orang lain, itu akan menjadi sesuatu yang besar bagi mereka. Akan ada ucapan syukur yang luar biasa dari orang-orang yang kita tolong. Sesuatu yang mungkin kita anggap tidak terlalu baik, tetapi sangat baik bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada kita. Itulah yang harus kita jalankan hari-hari ini sebagai wadah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, yaitu Community of Miracle. Ada satu istilah yang powerful, yaitu sinergi. Ya, sinergi itu bukan berapa kuatnya kita, tetapi seberapa banyak kita yang punya satu tujuan, dan itu akan mendapatkan kekuatan yang besar. Mari kita lakukan sesuatu hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, seperti apa yang dialami, yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Dwight itu yang sangat memberkati kita semua. Itulah sebabnya tadi saya katakan mari kita mengikuti ibadah-ibadah Community of Miracle, sehingga kita diberkati dengan apa yang kita dengar. Puji Tuhan. Ada begitu banyak cara untuk kita dapat menolong orang lain, di mana saja kita berada. Ya, dengan berbagai macam cara kita dapat menolong orang lain, dan saya percaya sekecil apapun yang kita lakukan untuk menolong orang lain, itu akan berdampak bagi kita maupun bagi orang lain. Mungkin kita merasa bahwa kalau kita menolong orang lain ada sesuatu yang hilang dari kita. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dia akan membalaskan kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya pagi hari ini, di akhir pekan ini, mari kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat yang 12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini, kita menabur, kita beribadah, kita berbuat baik, kita melakukan keadilan, kita sabar terhadap sesuatu, ada kesetiaan dari dalam kehidupan kita, itu semuanya adalah taburan kita atau tabungan kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Ya,
Itulah sebabnya mari kita belajar untuk melakukan dalam kehidupan kita sedikit, sekecil apapun kita lakukan sesuatu untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menabur bagi orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biar firman ini menjadi berkat bagi kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan Miracle, Community of Miracle ini Tuhan, yang Tuhan izinkan kami terhisap di dalamnya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua, baik yang ada di Manado, yang ada di Jakarta, Surabaya, yang ada di Ethiopia, di Singapura, di Swedia, di Australia, di Amerika Serikat Tuhan. Di mana saja Tuhan taruh kami ada terhisap di wadah ini Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, kami percaya jika ada sinergi di antara kami, maka kami percaya ada kekuatan yang besar yang akan Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan percayakan kepada persekutuan ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kami, kami akan jadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, orang yang mendengarkan firman yang kami bacakan, kami renungkan pagi hari ini lewat YouTube, lewat apa saja Tuhan, dan mereka mendengarkan, hamba berdoa biar Tuhan memberkati Tuhan. Firman ini jadi rema bagi kami semua, bagi setiap orang yang mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.